Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast kita pada malam hari ini, podcast mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Mungkin sebelum masuk lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alham Dwi Rizky, NIM 3312420036. Saya dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh teman saya Mas Fajar yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini, yang nanti akan banyak membahas mengenai Undang-Undang ITE sebagai landasan hukum dalam berinternet dan atau bermedia sosial seperti itu. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Narasumber kita pada podcast kali ini adalah Mas Fajar, Mas Muhammad Fajar. Mas Fajar ini statusnya adalah sebagai mahasiswa tingkat akhir di jurusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya ucapkan terima kasih ya Mas Fajar karena telah meluangkan waktunya untuk saya tanya-tanyai mengenai Undang-Undang ITE ini ya Mas. Ya, sama-sama. Gimana Mas ini kabarnya? Alhamdulillah nih baik Mas Alham. Siap. Skripsinya aman kan? Alhamdulillah, doakan saja yang terbaik. Oke, siap. Alhamdulillah. Mungkin sebelum masuk kepada pertanyaan-pertanyaan nanti mengenai tema kita, mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar ya teman-teman mengenai sebenarnya apa sih pengertian dari Undang-Undang ITE ini yang akan kita bahas di depan nanti. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik ini diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik ini diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Mungkin itu sedikit pengertian mengenai Undang-Undang ITE. Mungkin untuk mengefektivitaskan waktu, mungkin langsung saja masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun ini, yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita pada podcast kali ini. Mungkin untuk memulai pertanyaannya dari ini sih Mas. Sebenarnya tuh awal mula atau yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang ITE ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini apa sih Mas? Mungkin Fajar bisa menjawabnya. Ini yang dibahas UU ITE tahun berapa? Yang 19 tahun 2016 ya, udah pembaharuan ya berarti ya? Iya, yang terbaru. Jadi sebenarnya UU ITE ini yang 19 2016 itu sebenarnya sudah memasuki pembaruan perbaikan terkait, tapi Undang-Undang ITE ini sebenarnya udah ada sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu pembaruan menjadi adanya pembaruan tertentu. Pembaruan ini dilatar belakangi awalnya dari RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi yang diajukan oleh Unpad dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dari UI yang mengajukan. Nah, pengajuan ini diterima oleh DPR dan istilahnya diolah untuk dijadikan sebuah undang-undang yang akhirnya keluar itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini. Nah, pembaruan undang-undang ini sebenarnya dilandasi sendiri oleh maraknya pelanggaran-pelanggaran kesusilaan
penghinaan, pencemaran nama baik maupun perjudian ataupun pemerasan di media sosial yang pastinya menimbulkan kerugian dan banyak istilahnya apa ya? Ya kerugian itu dari korbannya dan banyak korban yang akan timbul di masa depan maupun masa sekarang seperti itu. Jadi selain itu juga pada urgensinya dibentuknya undang-undang ini karena banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran melalui media sosial terutama pada pemilu pada tahun 2017 kemarin. Nah, makanya pada tahun 2016 ini lebih ditekankan lagi. Jadi untuk tepat untuk disahkan seperti itu. Jadi latar belakangnya seperti itu sebenarnya. Oh, berarti itu sebelumnya tuh sebelum dari Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tuh sebenarnya udah ada Undang-Undang ITE ya, Mas. Terus ini Ya, tapi mengalami ini pembaruan gitu ya. betul. Sebelumnya fokusnya tapi cuma ke informasi dan transaksi elektronik saja, karena kan sebelumnya sudah ada ATM dan lain-lain semacam itu. Nah, makanya transaksi elektronik itu sudah ada, tapi kan ini lebih dikembangkan lagi, lebih luaskan lagi itu di UU ITE ini. Fokus ke media sosial semacam itu. Oke, siap-siap. Mungkin ini Mas, yang ingin saya tanyakan, kita kan sekarang sudah memasuki ini ya, revolusi industri 4.0 yang mana segala aktivitas kita tuh bisa dikatakan menggunakan teknologi yang serba digital seperti itu ya Mas. Mungkin Mas Fajar bisa menjelaskan mengenai secara garis besar apa sih perbuatan yang dilarang dari Undang-Undang ITE ini dalam kita menggunakan media sosial atau berinternet seperti itu. Yang hal-hal umum aja lah yang mungkin teman-teman kita atau generasi kita sering lakukan gitu. Oke. Untuk UU ITE ini isinya apa aja? Secara gamblangnya lengkap mungkin bisa dibaca UU-nya sendiri, tapi mungkin akan saya rangkum sedikit aja. Ini pada pasal 27 ada pelarangan untuk mendiskusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Lalu pada pasal 28 ada pelarangan untuk mendiskusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait SARA. Lalu pada pasal 29 ada larangan menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Lalu selanjutnya di pasal 30 dilarang juga untuk mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Itu termasuk juga hack dan lain-lain semacam itu atau spionase. Lalu yang selanjutnya untuk larangan melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain. Lalu pasal 32 mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Itu juga termasuk yang dokumen pribadi dan lain-lain itu juga ada larangannya. Lalu mengganggu sistem elektronik, bisa phishing dan lain-lain itu di pasal 33. Lalu menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer atau kode akses untuk pelanggaran larangan yang telah disebutkan pada pasal 34. Yang sebelum-sebelumnya itu masuk ke pasal 34 juga. Lalu selanjutnya pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan itu ada di pasal 35. Jadi secara garis besar itu larangan-larangannya disebutkan ada di antara pasal 27 hingga pasal 37. Lalu untuk selanjutnya itu hanya peraturan-peraturan pendukungnya. Jadi hukum normatifnya itu ada di pasal 27 sampai 37 ITE kalau mau dibaca. Segitu Mas Ham. Oke. Mungkin ini Mas biar lebih spesifik. Mungkin ini saat penggunaan kita, mungkin saat menggunakan WhatsApp atau Instagram, mungkin kita ambil contoh dua media sosial itu. Mungkin hal yang harus diperhatikan itu mungkin contoh konkretnya apa Mas yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE ini. Mungkin kita ambil contohnya saat kita menggunakan WhatsApp dengan Instagram gitu mungkin. Untuk WhatsApp, kalau WhatsApp ini lebih bersifat ke privat ya, lebih sifatnya media sosial yang bersifat privat. Nah, kalau untuk segala hal yang bersifat privat itu sebenarnya hukumnya itu masih tidak terlalu diatur ataupun diberi kebebasan. Misal di antara saya dengan Mas Alham ini bersifat privat, kita hanya melakukan chat
antara kita berdua dan tidak dipublikasi ataupun digimanakan, itu diberi kebebasan untuk melakukan banyak hal, lebih banyak hal istilahnya maksudnya seperti itu. Kecuali nanti, tapi itu juga bisa saja rawan terkena tindakan-tindakan seperti phishing, hacking ataupun dan lain-lain, sehingga perlu juga dibatasi untuk etika di dalam WhatsApp. Tapi kalau sudah berhubungan dengan Instagram yang lebih publik sifatnya, ketika ngepost sesuatu ataupun WA group yang isinya banyak orang ataupun orang-orang yang belum tentu kita tahu gimana sifatnya dan lain-lain, tentu kita harus sifat preventif kita juga perlu untuk dijaga ya. Misal pada pasal 27 ini mendirikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Nah, itu tentu saja bisa saja terjadi baik via WA maupun via Instagram. Misal adanya share-share link-link yang semacam itu, yang semacam bersifat pornografi ataupun link-link perjudian, atau adanya biasanya kalau misal di WhatsApp grup itu bisa terjadi ini pencemaran nama baik dalam kalau orang masyarakat Jawa ya biasanya kan sering ejek-ejekan yang akhirnya berakibat bullying dan lain-lain semacam itu juga sebenarnya perlu dibatasi. Kalau misal orangnya yang dibully dan lain-lain itu tidak terima dan lain-lain, itu bisa jadi sampai yang parah, misal sampai SARA dan lain-lain, itu bisa jadi kena UU ITE. Namun ya saja kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan mengetahui siapa yang kita ajak bicara dan lain-lain semacam itu. Lalu selanjutnya bisa jadi juga ini ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Biasanya kadang-kadang kita terlewat batas dalam hal bersosial media, misalnya karena suatu post tertentu kita emosi, dan emosi itu padahal itu yang sifatnya guyonan atau guyonan normal publik dan lain-lain gitu, tapi kita emosi akhirnya kita mengancam, meneror dan lain-lain, itu juga bisa kena. Kita juga sebagai misal pun sebagai korban kita juga harus istilahnya berhati-hati terhadap tindakan kita sendiri, karena mengancam itu juga bisa terkena dengan dalam pasal UU ITE. Seperti itu Mas Aham. Oke, siap. Intinya kita tetap harus berhati-hati gitu ya Mas, walaupun itu WhatsApp itu ranah privat, tapi kalau ada yang merasa tidak terima mungkin bisa dilaporkan ya. Intinya ya sosial media itu sama kayak bersosial pada umumnya, cuman kita hanya via lewat media elektronik gitu aja. Oke Mas, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita ini jika membahas mengenai Undang-Undang ITE ini pasti menimbulkan banyak pro kontra ya Mas di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa Undang-Undang ITE ini memang perlu diberlakukan, mengingat harus ada hukum atau aturan yang mengatur masyarakat dalam bermedia sosial dengan tujuan agar terciptanya kenyamanan dan rasa aman dalam bermedia sosial. Akan tetapi ada juga nih yang menganggap Undang-Undang ITE ini justru malah membatasi kita untuk berpendapat atau berekspresi di dunia maya. Pertanyaan saya mungkin jika menurut Mas Fajar pribadi menanggapi polemik seperti ini tuh bagaimana? Kemudian implementasi dari Undang-Undang ITE ini apakah sudah efektif atau belum ya Mas? Kalau Mas Fajar melihat dari kacamata Mas Fajar ini. Untuk Undang-Undang ITE ini sendiri, kalau menurut pendapat pribadi saya, apakah sudah cukup atau masih kurang? Kalau saya pribadi, setiap undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah itu pasti ada celahnya. Jadi ketika suatu itu ada celahnya, pasti ada kurangnya. Nah, jadi kesimpulannya bisa disimpulkan seperti itu. Namun mengenai celah-celah itu bagaimana, tentu saja sebagai penegak hukum ataupun sebagai pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu sudah berusaha melakukan yang terbaik, menurut saya melakukan yang terbaik untuk melakukan pencegahan tindakan-tindakan tertentu, karena kan memang ketika keadilan, kita ngomongkan lagi soal keadilan bermedia sosial itu ataupun yang lain, keadilan itu mempunyai sifat yang sangat dinamis. Namun sebaliknya hukum itu bersifat tetap, jadi kita kadang-kadang itu kalah cepat dengan tindakan-tindakan tertentu, sehingga tentu saja akan selalu ada celah-celah tertentu yang
ini tidak bisa diatur dalam undang-undang semacam itu. Nah, namun untuk implementasi UU ITE ini sendiri menurut saya sudah lumayan baik karena pengaturan-pengaturan ini sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia ya. Yang saya garis bawah ini masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kadang di tempat-tempat tertentu itu ada istilahnya ya hukum ataupun norma yang berlaku di masing-masing daerah. Karena kan jelas kita berbeda-beda suku, ras, dan tentu saja beda-beda budaya yang menyebabkan harusnya ada perbedaan mengenai nilai normanya itu sendiri, nilai norma kebebasan berekspresi ini tersendiri. Nah, di sini juga Indonesia yang ditanyakan tadi Mas Alham ini mengenai gimana kontranya terhadap berpendapat dan berekspresi di dunia maya semacam itu kan. Berekspresi dan berpendapat di dunia maya ataupun di dunia nyata sebenarnya itu batasannya itu seperti apa sih, kita kan semacam itu. Nah, dalam undang-undang ini udah lumayan diatur walaupun tidak spesifik itu, makanya bisa jadi ini pasal karet juga karena tidak terlalu mengungkit yang spesifik mengenai SARA itu yang seperti apa, pencemaran nama baik yang semacam apa, namun masih general berupa pencemaran nama baik itu bisa terkena. Cuman kan pencemaran nama baik yang seperti apa kan kita masih fokus on track, misal undang-undangnya ini masih ada turunan ke bawahnya lagi, misal perda ataupun peraturan kepolisian atau baik gimana semacam itu. Jadi kalau menurut saya sendiri tentu saja masih ada kekurangannya dan celah-celahnya masih banyak juga. Namun ini sudah lumayan, sudah bagus lah istilahnya, bagus dengan usaha-usaha pemerintah untuk mengatur lalu lintas dunia maya ini, dunia dalam bersosial media, sehingga tentu saja ini masih perlu diperbaharui. Namun ya kita lihat nanti waktunya. Kalau menurut saya ini masih bisa diperbarui. Cuman ya untuk kebebasan berekspresi, berpendapat itu karena kan kita tidak tahu batasan seperti apa, tiap orang berbeda dan lain-lain. Nah, disesuaikan juga dengan kondisi norma di Indonesia. Ya menurut saya ini sudah cukup sesuai dengan batasan-batasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya itu. Oke, berarti intinya tuh pasti setiap peraturan yang dibuat pemerintah tuh pasti akan ada kekurangannya ya Mas. Tergantung berarti kita mensikapinya, dan pada implementasinya juga udah cukup baik gitu, karena dengan adanya undang-undang ITE ini berarti ada peraturan yang mengatur lalu lintas di dunia maya seperti itu, agar masyarakat ada batasannya lah, intinya seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, karena mengingat waktu yang diharuskan itu sebenarnya tidak boleh melebihi 10 menit. Mungkin pertanyaan terakhir ini, pesan dari Mas Fajar untuk masyarakat digital saat ini dalam menggunakan internet atau bermedia sosial itu seharusnya seperti apa? Atau hal penting yang perlu diperhatikan itu apa? Mengingat ada Undang-Undang ITE ini. Pertanyaan terakhir. Kalau menurut saya pesan saya itu tentu saja kita tidak perlu terlalu takut untuk bermedia sosial media. Yang dengan adanya UU ITE ini, justru UU ITE ini melindungi kita semua dalam hal bersosial media. Namun tentu saja batasan-batasan bermedia sosial ini sama halnya seperti batasan-batasan kita dalam bersosial pada umumnya terhadap orang-orang pribadi ataupun kelompok nyata ataupun bukan media sosial semacam itu. Jadi saja kita tidak perlu takut, tetap santai saja terhadap sosial media dan lain-lain, karena UU ITE ini justru malah melindungi kita, asalkan kita tetap masih dalam batas norma-norma yang wajar yang berlaku di sekitar kita. Insya Allah masih tetap aman lah kita bersosial media itu, sehingga nggak perlu adanya ketakutan apapun terhadap sosial media ini. Itu aja Mas Ram. Oke, terima kasih Mas Fajar. Berarti sebenarnya tuh dengan adanya Undang-Undang ITE ini tuh kita malah jangan takut itu ya Mas. Karena Undang-Undang ITE ini tuh sebenarnya malah melindungi kita, melindungi hak-hak kita seperti itu ya. Mungkin obrolan kita pada podcast kali ini mungkin saya cukupkan ya Mas. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Fajar karena mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol mengenai Undang-Undang ITE ini.
Mungkin untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast kali ini, semoga dapat mengambil manfaatnya lah, mengambil manfaat dari obrolan aku dengan Mas Fajar pada podcast ini. Mungkin akhir kata saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya juga. Oke, siap.